telepon Cika. Main. Kan kita janjian ketemu di sini. Udah tenang aja. Surabaya, Bel. Bukan. Hitam putih di Surabaya. Udah nikmatin jalan-jalan. Tuh, lihat nih jalannya, nggak macet Iya. kan? Beda sama Jakarta. Coba nih belasin nih. Us. Oh, ini. Nih, patungnya Apa itu? selalu ada di azan maghrib. Oh iya. Ayo selfie dulu. Tapi Cika. Billy. iya. Hai, ada Oh, Mas. akhirnya ketemu juga. Ini parah nih. Wah, selfie sendiri lah. Foto Cik. Satu. Ini. Ah! Kenapa nih? Aduh, muncrat lagi gua. Aduh, Apa, Cik? Aduh, muncrat nih. aduh. OMG. Apa, Cik? Aku lapar. Iya. Aku lapar. Gua dari tadi jalan-jalan, Cik. Lu kalau masalah lapar tenang. Billy. Ya, Mas. Oka. Sorry, Mas. Nah, Aku lapar. kalau masalah lapar, Cik. Ini. Oh, kalau ini sih biskuit Hatari si Hongpas kelapa varian baru dari Hatari Biskuit. Kesukaan aku ini, Mas. Ini enak nih, isinya nih. Iya, enak dan keras banget. Hatari si Hongpas kelapa ini adalah produk terbaru yang berkualitas dari ASW Food dengan butiran kelapa yang menempel di biskuitnya sehingga renyah dan rasa kelapanya terasa banget. Ini kan biskuit baru nih. Belinya gimana sih? Wih, tenang, jangan sedih. Udah mandi belum sih? Kenapa emang? Nggak apa-apa. Agak asem ya. Pokoknya nih Mas Anu, Mas Billy, Hatari si Hongpas kelapa ini udah bisa dibeli di toko-toko dan supermarket terdekat. Pokoknya cari aja Hatari si Hongpas kelapa yang ukuran 260 gram. Dan jangan lupa bungkusnya berwarna hijau muda kayak gini. Tuh, ini nih. Bu, maaf saya udah mangap dari tadi, Bu. Oh, ya. Ikannya tadi kasih makan ikannya. Enak banget ini. Ini. Ini cocok banget buat temenin kita jalan-jalan dulu. Oke. Makan udah, selfie udah, kita jalan-jalan sekarang. Ayo. Oh, nggak dulu. Aku mau kasih tahu dulu sama pemirsa hitam putih. Pokoknya, Hatari si Hongpas kelapa Renyahnya berlapis-lapis. Kali ini, Cika dan tim Hitam Putih ingin melihat keadaan Gang Doli setelah dinyatakan tutup dari status lokalisasinya. Dan kabarnya kini sudah menjadi sentra kerajinan. Putrajaya, kampung kecil sejuta cerita. Gunawan, gundul tapi menawan. Mas Dedi. Oh iya. Ceritanya Mas Dedi. Dedi. Pak Dedi apa kabar? Ceritanya Mas Dedi Saya waktu baru kecil. tahu Mas Dedi namanya Gunawan. Sebelumnya kita sudah janjian dengan Pak Yunus, seorang camat di wilayah ini untuk mengantarkan kita berkeliling. Pak Yunus, apa kabar? Baik, sehat. Ini Halo Pak Yunus, Iya, saya Mbak Cika. Ini Bang Billy ya? Iya. Bang Billy. Iya, nih aku lagi diajak sama Mas Anu Iya. jalan-jalan ke tempat ini. Terus tadi aku inget, oh ini kan gang Nah, itu. iya, itu dia. Tapi agak sedikit berbeda ya Pak ya gangnya. Oh ya. Jadi di sini sudah berubah semenjak Ibu Wali Kota sudah mengembalikan fungsi pemukiman ini, semuanya udah berubah. Kalau dulu ini jam segini nggak bisa dong masuk kayak gini. Rame banget nih, Pak. Wah, bukan rame, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nah, Kenapa nggak bisa jalan Pak? karena Ya, kan ini buka semua. Ini dulu ini Wisma semua ini. Ini dulu Wisma paling gede ya. nah ini tuh paling gede nih, Paling Pak. gede. Kalau saya lihat ya, Pak ya. Ini Wisma paling gede dulu. Ya. Dulu kan banyak pekerja-pekerjanya nih, Cika lihat tuh udah nggak ada pekerja-pekerjanya Pak. Nasibnya mereka tuh gimana Pak? Jadi sebetulnya dulu kan sudah, jadi yang pekerja dikasih uang kan dari kementerian itu. Sebetulnya pekerja ini kan bukan orang Surabaya. Oh kebanyakan jadi pendatang ya Pak ya? Tetapi Ya. kami sesuai program Ibu Risma, pemerintah berkewajiban bagaimana kemudian mencarikan sumber kehidupan lain, Ya. sumber ekonomi lain yang dulunya menggantungkan hidup dari denyut kehidupan malam sini.
Makanya kita latih, bikin sepatu, bikin ini. Tadi kan Bapak bilang ada yang udah melakukan industri sepatu. Saya masalah nih, pengen lihat. Oh boleh? Boleh. Pengen lihat sepatunya, pengen lihat apanya? Di mananya, Mas? Pengen Pernah pekerjanya. nyoba sih Ya. sebenarnya. Di mana? Iya, di sini nih. Oh, iya. Siapa yang tidak mengenal Gang Doli? Lokalisasi prostitusi yang sudah berdiri sejak abad 19 ini disinyalir sebagai lokalisasi tertua se-Asia Tenggara. Asal-usul nama Doli diambil dari seorang mucikari terkenal berketurunan asing yang awalnya Doli hanya membuka usahanya untuk melayani kaum Belanda saja. Keberadaan usaha Doli pada akhirnya membuat banyak orang penasaran. Ramainya usaha Doli membuat masyarakat membuka usaha di sekitar Wisma. Kesohoran Gang Doli kini tinggallah nama. Namun bagaimana dengan nasib masyarakat yang dulu sempat merasakan pendapatan dari ramainya situasi Gang Doli? Apakah mereka harus beralih profesi? Dulu saya punya wisma dan punya karaoke. Dulu sih saya sebagai penjual baju pakaian untuk mbak-mbaknya yang bekerja di sini. Saya dulu sebagai tukang parkir sebelum Putrajaya atau Doli ditutup. Saya sudah lokalisasi ditutup, disuruh batik. Sekarang ini setelah menjadi sepatu jadi, saya alhamdulillah. Saya udah mendapatkan uang 3 hari 200.000, 300.000 tergantung dari penjualan sepatunya. Sekarang saya menekuni bidang sablon dan pembikinan kaos. Seperti yang kebetulan saya bawa seperti ini. Mendapatkan pekerjaan baru tentulah tidaklah mudah. Namun apa tanggapan mereka tentang penutupan Gang Doli? Awalnya ya nggak setuju, kan nggak punya kerjaan. Terus kerja apa? Gitu. Dianjurkan sama Pak Camat, sama Pak Lurah kalau ada pelatihan pembatik dari Bu Risma katanya. Dari Bu Risma, dibimbing sama Bu Risma. Puas. Lagian juga sekarang kan lebih halal, lebih barokah. Saya salah satu orang yang minor awalnya. Saya setuju untuk penutupan karena kita harus berubah. Artinya berubah, saya tekankan ke karyawan saya, tukang parkir dan teman-teman yang lain lingkungan kecil saya sendiri bahwasanya penutupan itu hal yang wajib. Masa sih kita melakukan hal seperti ini terus? Ya ini Bang Anu. Ya, ini warga saya semua ekslokalisasi. Oh ini ya. Ya. Halo mbak-mbak, ayo. Apa kabar? Piye kabare? Oke, Kak, piye kabare? Apik, luar biasa ya. Namanya Ini- apik semua. Namanya apik semua. Ini lagi proses pengerjaan sepatu. Oh iya. Ini adalah warga sekitar dulu ya. Ya. Ketika Doli ini ditutup, ya pasti kerasa dong. Karena dulu Mbak Ati ini, Mbak ya Ati. itu Mbak Ati. Ya, sekarang Boleh kenalan. Eh. Aduh, jadi dulu Mbak Ati ini ngiriditin Kredit apa tuh? baju yang ukurannya kurang tuh. Dulu Mbak Ya gitulah. menjual baju-baju yang Ya itu. Ini sekarang jadi bosnya nih. wih, luar biasa Jadi, membawa hikmah yang koordinatornya. sangat. Ya, itu dulu. Waduh, Ini serem nggak nih Pak? Serem nggak nih Pak? Oh nggak serem. Ini dulu, ini apapun yang terjadi itu tidak akan pernah diganti. Karena ini adalah dulu tempatnya mbaknya kalau duduk-duduk. Oh, akuariumnya ya? Nah, itu dia. Janganlah kita kembali ke masa itu. Oke. Mbak Eva mana? Mbak Eva mana Mbak Eva? Nanti kalau Mbak Cika ingin tahu. Oh ini, halo Mbak Eva. Ya. Mbak Eva. Ya, sehat Mbak Eva. Nanti biar Mbak Eva aja kami lebih tahu beliau. Kita kenalan sambil ngobrol, kita ke atas sambil korek-korek Mbak Eva ini siapa ya? Kupingnya korek-korek maksudnya. Bukan dong, isinya semuanya. Kita ke atas ya. Lewat mana atasnya? Oh lewat sana. Oh tangganya itu. Oh iya. Saya udah tahu. Thinking how the story goes, here helpless and I'm wishing. Put the film inside my mind, but there's a big scene that Inilah Mbak Eva, seorang mantan pekerja malam yang pernah bekerja di Wisma ini. Ia akan mengantarkan Cika berkeliling di lantai 2. Tempat-tempat ini dulunya itu bekas kamar.
Oh dulu ini kamar. Ini juga kamar. Tapi udah dibongkar ya? Udah dibongkar sana. Meskipun bangunan wisma terbesar di kawasan Gang Doli ini sedang dalam tahap renovasi, namun masih terlihat sedikit sisa Doli di masa lalu. Menurut Mbak Eva, wisma ini memiliki lebih dari 100 kamar. Ya udah kalau gitu Mbak Eva, makasih udah nemenin Cika, udah jalan-jalan ke lantai atas. Sekarang kita gabung lagi sama Pak Yunus yuk, sama yang Bang Billy, Mas Anu. Ya, Bang Billy lagi jahit kece. Iya, lagi latihan. Lagi bikin rompi. Oh, lagi bikin rapi. Bang Billy lagi bikin apa ini? Lagi latihan sih. Latihan bikin? Latihan jahit. Oh, latihan jahit. Iya. Oke. Bang Billy, Ya, ayo kita jalan-jalan lagi yuk. Makasih ya, Satu Bu. yuk. Ya, Jalan-jalan lagi yuk. Pak, Ya, Bang. terakhir nih Pak. Yakinkan kita dengan sebuah kalimat bahwa ini bukan project temporary. Ya. Kita sudah sepakat dari Doli ini, Putat ini untuk Surabaya dan Indonesia. Itu mutu kita. Kalau gitu makasih Pak Ya, Yunus. sama-sama. Sama-sama. Udah nemenin kita Ya, di Mas Ano. Gang Doli sini ya. Ya, jangan bosan di sini. Ya. Ya, sama-sama Bang Ano. Ya, dah. Semuanya dah. Anda tadi mengatakan bahwa Anda diancam dibunuh. Iya, Nggak takut? enggak. Mati hidup kan di tangan Tuhan. Kan banyak keputusan-keputusan yang harus Ibu ambil yang sebenarnya sangat amat kontroversi akhirnya. Ya. Anda tadi mengatakan bahwa Anda diancam dibunuh. Iya, Nggak takut? enggak. Mati hidup kan di tangan Tuhan. Ancaman ini dari mana tidak tahu, tapi Tahu saya. Cuman saya enggak. Ibu Risma tahu. Kebetulan beberapa di antaranya sekarang dekat dengan saya. Orang yang mengancam mau Iya. membunuh tersebut. Oh, enggak apa-apa. Kenapa begitu? Kenapa Ibu Risma tidak ambil jalan hukum kalau Ibu Risma Enggak tahu? lah. Mereka kan tidak tahu niat saya. Oke. Kalau mereka tahu niat saya untuk menyelamatkan putra-putri mereka, pasti mereka akan itu. Dan ternyata betul. Setelah kemudian putrinya bisa masuk di SMA, SMK, gitu. Kemudian mereka tahu, kemudian mereka sekarang baik dengan saya. Oke, Bu Risma tadi mengatakan hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Gitu. Tapi kan sebagai manusia biasa juga ada dong rasa takutnya. Masa nggak ada rasa takut sama sekali? Kalaupun Anda tidak ada rasa takut, suami dan anak pasti ada rasa takut. Ya, karena sudah bukan hanya sekali lah kejadian itu. Bukan hanya sekali. Iya, ya takut itu pasti. Tapi kemudian tiba-tiba ada, saya juga nggak tahu, ada yang kemudian menguatkan saya bahwa ya kamu harus kuat kayak Harus gitu. kuat, Ya. iya. Mungkin pertanyaan saya terakhir, Bu Risma. Saya lihat kota Surabaya ini sekarang indah gitu. Tapi saya juga lihat sekarang makin lama makin macet. Iya. Jadi ini kayak ya seperti itulah kota Iya, berkembang iya. ya pasti ya. Nah, buat Bu Risma sendiri menaruh PR Anda sendiri apa sebenarnya sekarang? Dulu kota ini direncanakan, kemudian diberikan berkembang, kemudian tapi untuk akses jalan, kemudian akses transportasi itu belum dipikirkan gitu. Nah, sekarang saya mencoba menyelesaikan itu, membuat jalan-jalan baru, kemudian membuat ini kita rencanakan untuk membuat transportasi massal sehingga dengan harapan membantu menyelesaikan permasalahan transportasi. Apakah juga mau dijadikan kota wisata? Yang karena kita tidak punya pemandangan indah, Surabaya nggak punya gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menjual menjadi kota jasa, kemudian menjadi kota conference gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa datang ke sini. Nah, untuk memperpanjang stay di Surabaya, maka kita membuat sesuatu yang Nyaman. yang bisa dinikmati oleh mereka. Oke, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, Bu Risma. Tadi saya udah bilang Anda terkenal galak ya, Anda wah pokoknya kontroversi dan sebagainya. Sebenarnya menurut Bu Risma sendiri seorang pemimpin yang baik itu pemimpin seperti apa? Saya tidak berhak untuk nilai saya ya, tapi kalau saya
kalau bagi saya adalah karena kita diberikan amanah oleh masyarakat, diberikan ya kepercayaan lah dari masyarakat, maka yang terbaik adalah yang bisa memperhatikan rakyatnya. Saat rakyatnya nangis, dia harus ikut nangis. Saat rakyatnya senang, dia bisa ikut senang. Belum tentu ikut senang. Belum tentu ikut senang. Ya, menderita jadi pemimpin itu. Baik Bu Risma, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akan jalan-jalan dulu menikmati kota Surabaya, ya, yang sudah hijau sekarang, sudah berbeda berkat Bu Risma juga. Dan tadi saya bicara banyak dengan Bu Risma, saya juga bertanya tentang yang beliau lakukan. Dan di sini saya rasa Bu Risma mencoba untuk mengembalikan harapan ke anak-anak tersebut bahwa masa depan itu masih ada dan bisa lebih cerah lagi sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bu Risma. And that's remind satu hal bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa menghidupkan harapan masyarakatnya. The first task of a leader is to keep the hope alive. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Does he watch your favorite movies? Does he hold you when you cry? Does he let you tell him all your favorite parts when you've seen it a million times? Does he sing to all your music while you dance to Purple Rain? Does he do all these things like I used to? Months and 7 days ago, oh, I know you know how he felt about that night. Just your skin against the window, oh, he took it slow, and we both know